Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke pengajian kita, masih bab Arkanus Sholat halaman 33, baris ke-5 dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu, dan wajib apa, yajlisa, sekira duduk siapa man, lirruku'i, untuk rukuk, wasujudi, dan sujud, in amkana, jika mungkin apa, ayyajlisahu, pada man, in amkana, jika mungkin hu, pada man, apa dalika itu, ayyajlisa, lirruku' wasujud, bi an ataqa, dengan sekira mampu siapa man huma, pada rukuk dan sujud, fa in ajaza, maka jika tidak mampu siapa man anhuma, dari rukuk dan sujud, bil julusi, dengan duduk, asyara, maka berisyarah siapa man ilaihima, pada rukuk dan sujud, biroksihi, dengan kepala man. Jadi kalau bagi orang yang tidak mampu berdiri terus kemudian duduk, atau sampai tidur miring atau tidur, kalau masih memungkinkan rukuk sujudnya duduk, ya duduk gitu. Memungkinkan rukuk sujud duduk kan gak lama tuh, butuh tumakninah kan cuma biqadri subhanallah. Jadi sujud nggak usah lama-lama, biqadri subhanallah aja, terus duduk di antara dua sujud, baru sujud lagi, segitu juga biqadri subhanallah, nggak usah lama-lama. Rukuknya juga demikian. Jadi kalau ternyata masih bisa pakai duduk, ya tetap pakainya duduk aja. Kalau nggak bisa, ya berarti asyara ilaihima, berisyarah dengan gerakan rukuk dan sujud. Wa yuqarribu, dan mendekatkan siapa man atau musolli jabhatahu, pada jidatnya man, minal ardi, dari bumi, ma'amkana, selagi mungkin apa, yuqarribahu, pada man. Wa yaj'ala, dan menjadikan siapa man as-sujuda, pada sujud, menjadikan akhwado, pada yang lebih rendah. Wa yakfi, dan cukup apa, adna ziyadatin, paling sedikitnya tambahan, alal imai, atas isara, birruku'i, dengan ruku', alal imai, atas menyondongkan, birruku'i, dengan ruku'. Jadi ketika ruku', pas ruku' itu misalkan sholatnya sambil duduk atau sambil tidur miring, bangun terus duduk, rukuknya itu diusahakan jidatnya ini mendekat ke bumi. Sujudnya lebih rendah daripada rukuknya, gitu aja, dibikin lebih rendah gitu aja udah cukup. Mana tadi? Wasujud fil imai, di dalam merendahkan, birroksi, dengan kepala, dunat tarafi, bukan dengan mata. Fa'in aja, maka jika tidak mampu atau tidak mampu siapa man, kaan ukriha, seperti sekira dipaksa siapa man, ala tarki kulin, atas meninggalkan masing-masing, ala tarki kulin, atas meninggalkan masing-masing perkara, dzukira, yang telah disebutkan apa, mafil waktu, di dalam waktu, ajro, maka menjalankan siapa man arkana sholati, pada rukun-rukun sholat, ala qalbi, atas hatinya man. Jika orang ini tidak mampu untuk melakukan sholat sesuai gerakan-gerakan yang sudah dituntunkan, misalkan orang dipaksa disuruh meninggalkan sholat, atau misalkan diikat di borgol, atau diikat di tembok, nggak bisa ngapa-ngapain, tapi dia waktu sholat udah masuk, bahkan ditunggu mau habis, dia masih belum dilepasin juga, ya sholatnya digerakkan aja dalam hatinya, ya. Ajro ala qalbihi, menjalankan gerakan sholat di hatinya. Jadi orang nggak mampu ini bukan hanya orang yang sakit aja, jadi orang misalkan lagi kondisi tersandra, diikat, atau nggak di bawah ancaman, itu juga termasuk ajasa. Bi ayyu masila, dengan sekira menyamai apa, nafsu, dirinya man, iman, pada berdiri, wa qari'an, dan bi ayyu masila, dengan sekira mengumpamakan siapa man nafsu, pada dirinya man, iman, halnya berdiri, wa qari'an, dan membaca bacaan, wa raki'an, dan ruku', li'annahu, karena sesungguhnya ayyu masila itu al-mumkinu, yang mungkin, wala i'adata, dan tidak ada i'adah itu maujud alaihi, atas man, ba'da dzalika, setelah itu fi'lu, setelah itu ajrul arkan,
as-salat ala qalbi. Wa madhabu Abi Hanifah, adapun madhabnya Abu Hanifah itu annahu, sesungguhnya man itu yang dimengkodoi siapa man as-salat pada salat idza kanat, ketika ada apa salat itu khamsa shalawatin, 5 beberapa salat, fa aqalla, maka lebih sedikit, wa in kanat, dan jika ada apa salat itu aksara, lebih banyak, sakotat, maka gugur apa ayak dia atau salat, fala yajibu, maka tidak wajib apa qada'uha. Nah, ini kalau wacana baru ini, kalau di madhabnya madhab Hanafi, kalau kondisi seperti itu hanya sekedar 5 sholat ke bawah, 5 sholat atau 4 sholat, 3 sholat, maka tetap wajib diqada. Tapi kalau ternyata terborgol lama sampai berbulan-bulan, ya udah sholatnya kayak gitu aja tadi, ajru ala qalbihi, menjalankan di hatinya, nggak usah dikodoin gitu. Itu kalau madhab Hanafi. Tapi kalau madhab Syafi'i, mau 5, mau 3, mau banyak, ya kalau sudah melakukan itu, ya sudah nggak perlu dikodoi lagi, udah cukup, dianggap cukup. Nah tadi, wa fi jami'i dzalika la yanqusu min ajri syai'un, wa fi jami'i dzalika, dan itu dalam semua itu apa namanya, julus, itija atau istilqa atau ima itulah yang khusus. Mana sih tadi? Itulah yang khusus, tidak kurang min ajrihi, dari pahalanya, dalik apa syai'un, sesuatu, liudri, karena udurnya musalli. Semua itu pahalanya tidak berkurang sama sekali karena udurnya. Wa yajuzu, dan boleh lil qadiri, bagi orang yang mampu, alal qiyami, atas berdiri, apa ayyusalla sekira salat siapa man an-nafla pada salat sunnah, sawa'un kana ratiban aw ghairu, sawa'un itu sama saja, karena adapun sekira ada apa naflu itu ratiban, salat rawatib, aw ghairuhu, atau selain rawatib, apa yang boleh, ya juzu qaidan, halnya duduk. Jadi kalau sholat sunnah, meskipun mampu berdiri, boleh sambil duduk. Kaifa, halnya bagaimana, sya'a, menghendaki siapa man, waqti sudah, adapun duduknya man itu afdhalu, lebih utama. Jadi duduknya bagaimanapun boleh. Kalau sholat nggak mampu sholat sunnah mampu berdiri, duduk juga boleh. Duduknya gimana? Mau duduk tawaruk boleh, duduk tawaruk itu duduk tahiyat akhir. Mau duduk tarubu, duduk bersila juga sah. Tapi yang lebih utama adalah duduk iftirash, duduk seperti duduknya orang tahiyat awal. Al-muttaji'an, atau tidur miring. Nah, sambil tiduran miring juga boleh sholat sunnah. Pas sholat tarawih gini misalkan banyak, sambil tidur miring ya boleh. Wal afdalu, adapun yang lebih utama itu kaunul ittijai, adanya tidur miring itu alal yamini, atas lambung kanan, la mustalqiyan, tidak yang terlentang. Wa in atamma, walaupun menyempurnakan siapa man ar-ruku, apa ada ruku, wa sujud, dan sujud, li adami wurudil istilqai, karena tidak adanya wurudnya istilqa. Jadi kalau pas sambil tiduran itu yang lebih utama tidur miring, atau tidur miring di atas lambung kanan, bukan tidur terlentang, karena kalau tidur terlentang itu nggak ada urutnya, nggak ada penjelasannya. Wa yalzamu, dan wajib al-muttaji'a, pada orang yang tidur miring, apa al-qunut, duduk warulil ruku', untuk rukuk, wa sujud, dan sujud ditambah dengan sempurna. Meskipun orang yang sholat sunnah ini boleh sambil tidur miring, sambil tiduran boleh sunnah, tapi ketika rukuk dan sujud tetap harus duduk sempurna. Jadi harus dilakukan dengan duduk. Lakin tawabul qaim, itu nisfu tawabil qaim, tapi bukan asal-asalan boleh, ada ketentuannya, dikorting 50%. Lakin tawabul qaim, tetapi pahalanya orang yang duduk itu nisfu sawabil qaim, separuh pahalanya orang yang berdiri. Wa thawabul muttaji'i, adapun pahalanya orang yang tidur miring itu nisfu sawabil qaid, separuh pahalanya orang yang duduk. Nah, kalau tidur miring pahalanya berarti 25%. Kalau yang duduk pahalanya 50%. Kalau yang pahalanya 100% yang sambil berdiri. Kalau sholatnya diterima.
Wa hadza fil qadir. Wa hadza adapun ini ketentuan itu fil qadiri dalam orang yang mampu, wa fi ghairi nabiyina Muhammadin dan dalam selain nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wasalisu adapun yang ketiga itu takbiratul ikhrami. Takbiratul ikhram, wallahu a'lam bishawab.